Kita bawaan santai ya. Oke, Ya, ya, slow perkenalkan, saya aja. kira udah tahu sih, sudah tahu nih pada semuanya ya, browser kemarin. Oke ya, nama saya Irwin. Saya co-founder dari GUT ya. Jadi GUT ini adalah software house company, sekaligus software house company yang bergerak di bidang startup juga. Dia bantu startup company untuk build application juga. Oke, uh, kita gak usah basa-basi lah ya, langsung aja ya to the point. Monggo, 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 monggo. Total ya, pasti host. Ini kami pamerin dikit nih CV-nya nih. Tadi saya ya. Jadi saya ini awali karir IT ini sebenarnya dari first company ya di Innova. Jadi Innova ini adalah sebuah company yang bergerak di bidang tobacco. Lalu kemudian saya itu bergerak di misalnya di bagian penting mereka. Kemudian saya juga di application itu masih soft ya. Kemudian yang ini pakai REST. Ya. Kemudian saya di bagian yaitu teknologi. Kemudian HR. Kemudian saya freelance juga, tech konsultan di Kopi. Kemudian baru company. Halo, Ko Irwin. Sebenarnya saya pengen Ko Irwin. Halo, Ko. Ko Irwin. Ah, suara Ko Irwin agak putus-putus nih kok. Kayak koneksinya kurang stabil deh. Is there any way buat menstabilkan koneksi terlebih dahulu? jelas bukan? Masih putus-putus. Mas. Oke. Sebentar. Saya coba masuk. Gimana kok? Saya coba masuk. Aku saya ini ya. Oh iya, oke, coba. Nah, teman-teman yang udah ada dalam ruangan, bentar ya, Ko Irwinnya lagi reconnect dulu karena ada problem di koneksi. Nah, sedikit bercerita nih, kenapa saya bisa kenal sama Ko Irwin. Jadi Ko Irwin ini ada kerja di sebuah coworking, namanya Ruang Kreasi. Jadi di Batam itu salah satu coworking yang ada di Batam. Jadi Ko Irwin itu kerja di situ. Kebetulan Zil Indonesia itu diinkubasi di sama base incubator yang posisinya itu ada di Ruang Kreasi. Jadi waktu itu bisa ngobrol sama Ko Irwin, terus kenal Ko Irwin, dan dia memang dari dulunya udah ngedalamin
di ranah coding. Makanya kami rasa untuk seorang Ko Irwin dari segi programming itu udah sangat capable. Karena pengalamannya udah hitungan tahun lah udah bertapa di ranah programming. Nah, teman-teman dengar suara saya jelas kan? Boleh komen di kolom chat atau boleh unmute kalau mau ngomong. Jelas, Kak. Jelas ya? Iya, Jelas Kak. ya? Nih. Oke. Kita tunggu bentar ya Ko Erwinnya ya. Teman-teman yang join di sini background-nya apa aja nih? Kok bisa bisa tertarik untuk join di ranah tech career ini? Ya, halo, tes. Itu dia, Ko Erwin balik. Mungkin image-nya, videonya saya stop ya. Oke. Kita lihat audio. Oke. Boleh dari tim di highlight lagi Ko Irwinnya? Biar nampak suaranya bergetar-getar, nggak muka saya sendiri aja di sini. Gak apa-apa, buka Ori ya, gak apa-apa, sebagai moderator. Oke. Oke, saya mulainya dari tadi resume tadi sudah jelas ya? Atau masih perlu ulang? Saya ulangi sekali lagi ya. Boleh diulang lagi. Soalnya tadi sorry to say agak nggak kedengaran gitu. Oke, boleh. It's okay. Jadi pertama kali saya mengawali karir saya itu di software house. Why software house? Oke. Karena software house menurut saya adalah sebuah tempat di mana sebagai developer, sana adalah tempat untuk diasah. Karena kita dipaksa untuk bekerja cepat dengan timeline yang tipis. Timeline-nya tight banget. Which is it force us to work fast gitu loh. Terus kemudian setelah saya bekerja di Innova ini, di software house ini, saya moving to in-house company. In-house company ini adalah pay to home. Jadi pay to home ini adalah sebuah software in-house company. In-house company itu adalah sebuah company yang seperti Gojek, Lazada, Blibli. Jadi mereka ini lebih ke owning, CEO-nya on the application ya, on the product. Oke. Kemudian saya juga bekerja di HRNet. HRNet ini dia setengah software house, setengah in-house dia. Jadi dia do both software house dan in-house. Jadi software house ini dia lebih ke menjual aplikasi produk mereka. Di satu sisi mereka juga ada SaaS-nya. Oke. Ya. Jadi gabungan dari kayak, software house. Software house itu kalau misalnya di tempat itu nge-create untuk orang lain, sedangkan in-house kalau join di langsung untuk company itu ya, kurang lebih Ko Irwin. Iya. Ya, they own the product. Ya, they own the product. Oke. Kemudian saya freelance juga di ini ya, di Kopindo Jaya. Kopindo Jaya ini adalah sebuah pabrik kopi yang ada di Batam. Jadi pada waktu itu saya sebagai konsultan ya, konsultan dalam arti saya yang desain the structure dari infrastruktur sampai software ya. Oke. Kemudian baru saya moving on to ini in-house company. In-house di telecenter ini adalah in-house company yang bergerak di bidang telemarketing dia. Jadi dia itu bantu kayak kalau di Singapura ada bus namanya SBS Transit. Nah, SBS Transit ini under klien mereka. Terus mereka bantu mereka menjawab panggilan-panggilan yang dari kayak isu-isu misalnya SBS Transit ada yang kotor, terus ada yang lapor mau komplain, itu lewat telecenter ini. Berarti huge ya, udah sampai SBS. Iya, dia huge banget. Dia kliennya SBS, terus apa namanya itu yang di NTUC itu juga klien mereka.
Kemudian ya, kemudian barulah kemudian juga sempat ada freelance ya. Freelance-nya itu lebih ke produk ya, produk status saya itu jatuhnya lebih ke product manager. Jadi saya itu menganalisa apa sih kekurangan dari sebuah mall ini. Jadi mall ini saya analisa, saya gathering the data, kemudian saya buat satu produk, saya buat prototipe-nya, baru diajuin ke pihak mall tersebut. Oke? Mungkin ini sekilas mengenai informasi saya ya. Kemudian, ini berapa peserta? 12 ya. Iya. Kalau boleh tahu yang ini mungkin 12 orang bisa kurangi ori lah ya. 11. Jadi kalau boleh tahu tujuannya nih. Kan kalau ikut webinar ini pasti ada tujuan ya. Kalau boleh sharing-sharing nih. Sini tujuannya ini ada dimulai dari siapa dulu ini? Siapa yang tahu tujuannya ini? Boleh nih, yang di grup kalau mau langsung unmute aja. Kalau mau open suara, open mic juga boleh. Kalau misalnya rada nggak pengen, via chat juga oke gitu loh. Iya. Ada kan nih? Ini nggak ada yang mau keluar suara nih, rada malu-malu nih. Yang oke, is oke. Saya mau tahu nih dari sebelah sini lah ya. Programmer siapa aja nih? Ada yang kerja bagian programmer nggak? Pengen tahu lebih dalam job position di tech industry. Jadi kayaknya masih pada belum nentuin kali ya Ko Erwin mau terjun ke ranah coding. Ceritanya ini maksudnya lebih mau tahu dulu kayak gimana kondisi di programming gitu di tech industry biar mereka bisa mantau gitu. Jadi nantinya untuk decide atau mereka mau shift career itu bisa possible gitu. Oke, understand. So di sini saya asumsikan bahwa yang join sini belum ada ya, belum ada yang jadi developer ya. Ya, mungkin cukup awam sama programming. Oke, understand. Gini, PDF-nya bisa bantu dibuka ya? Ayo, Mutia atau oke. Jadi purpose-nya hari ini Ori undang saya ini adalah untuk level up your career, potential career ya, in the industry ya. Mungkin the second patch. Jadi apa sih yang dibutuhkan ketika kita ini ingin terjun ya di dunia tech industry? Jadi paling basic adalah kita itu harus up to date dari tech industry tersebut. Contohnya, apa sih yang sekarang lagi ngetrend di dunia luar ya, Eropa, USA sana, apa sih yang lagi ngetrend? Seperti augmented reality untuk main game, ataupun PayPal sudah PayPal investment di blockchain, ataupun informasi pokoknya lebih ke dunia teknologi. Paling basic itu dulu. Jadi ketika kita mau terjun industri itu, kita harus tahu bahwa apa sih perkembangan yang sekarang sedang terjadi. Oke? Kemudian setelah kita udah mengetahui nih, saya udah mengetahui bahwa Gojek adalah sebuah company yang barusan gabung sama Tokopedia, kayak GoTo ya. Kita itu harus research apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka business flow-nya gimana, dan lain-lain. Itu kita harus cari tahu, karena tidak cukup hanya mendapatkan informasi yang up to date. Informasi yang up to date adalah, keuntungannya adalah benefitnya ketika kita ngobrol sama orang nih, kita ini up to date, bahwa tech industri sekarang ini sudah berubah sampai segini, bahwa
seperti saya ambil contoh bahwa 2014, Ori tahu nggak? Oke, saya tanya Ori dulu. Ori tahu nggak Big Four company, kayak seperti Di Ernst tahun and Young. Ori tahu nggak company Ernst and Young, Johnson & company Johnson. PwC gitulah. Jadi ada ya PwC. Jadi ada sebuah company, Big Four company di dunia ini yang bergerak di bidang auditing ya. Jadi ada seperti PwC, KPMG, Ernst and Young, sama Deloitte. Jadi empat ini saya baca informasinya setiap tahun. Jadi mereka itu setiap tahun itu ada generate namanya laporan apa sih yang akan ke depannya perubahan di pergerakan teknologi, pergerakan di bidang pasar apapun lah. Jadi saya baca itu tahun 2014 saya membaca bahwa ada 4 fase ya. Satu itu fintech, kedua blockchain, 3 IoT. IoT itu Internet of Things, baru keempat itu AI. Tapi pada waktu itu, tahun 2014 itu kan masih awam semuanya ya. Masih belum ada yang memulai sesuatu yang sampai ada unicorn. Jadi pas waktu itu, mereka cuma menceritakan secara general. Nah, that's why di dalam PDF saya yang halaman ketiga ya, itu saya ada tulis, never bored to do research. Jadi ketika kita sudah tahu nih bahwa, pergerakan industri ke depannya itu fintech, blockchain, IoT, AI. Sekarang kan fintech sudah banyak, seperti GoPay, saya sebut brand ya, apa ya? GoPay, sebut OVO, aja, ShopeePay. Jadi tahu nanti iklannya masuk sini. Jadi fintech sudah ada masanya. Kemudian ada masa blockchain. Blockchain tahun 2017 sudah ada satu gelombang ya. Satu gelombang di tahun 2017. Kemudian what's next? IoT. Berarti bisa dibilang bahwa sekarang IoT itu lumayan uptrend ya. Seperti smart home. Itu sekarang lagi uptrend. Iya. Dan kita sebenarnya beruntung sih ya bahwa masih ada ruang untuk kita untuk develop sesuatu yang belum ada di sini. Contohnya blockchain itu tahun 2017 sudah terjadi, tetapi di Indonesia ini gimana ya? Sorry, kita tahun selalu 2014 1 step dan 2 step lebih lambat gitu kan? Betul. Dan saya memprediksi, saya melihat bahwa kita itu telat 5 tahun. Selalu telat sekitar 5 tahun gitu. Jadi ada ruang untuk kita untuk improve. Jadi, let's say fintech sekarang udah banyak nih kan, P2P lending, money GoPay, ShopeePay, ataupun investment. Jadi, masih ada ruang untuk kita untuk develop setelah fintech ini. Dan mungkin sekarang bisa dipelajari seperti blockchain yang sangat dibutuhkan sekarang, kemudian dan IoT. AI jujur dibutuhkan ya, AI dibutuhkan. Cuman kan AI mayoritas di Indonesia itu lebih digunakan di chatbots. Masih di situ purpose-nya. Ya, purpose-nya masih di sana. That's why ketika kita mendapatkan informasi, seperti tadi saya jelasin bahwa ada Big Four company, Big Four ya, 4 company besar, seperti KPMG, PwC, Ernst and Young, Deloitte. Mereka itu ada menulis jurnal, jadi kita bisa baca. Bisa sana juga, bisa lewat sehari-hari punya berita. Misalnya di Y Combinator punya news, atau The Hacker News. Itu banyak berita-berita yang up to date mengenai teknologi. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita harus research lebih dalam. Kalau misalnya interested dengan produk tersebut, kita bisa research lebih dalam. Contohnya misalnya blockchain, kita research lebih dalam, apa sih itu blockchain, bagaimana sih cara kerjanya. Di dalamnya ada koin, kok bisa ada koin, kok bisa ada tokenization, apa sih caranya. Kita bahas dari sana, dari luar dulu. Dari luar baru kita implementasi. Nah, mungkin implementasi itu susah. That's why kita itu butuh community. Kita butuh community untuk membantu kita itu kayak saling sharing. Saling sharing apa sih yang sekarang ini lagi uptrend, dan saya kan
namanya komunitas pasti ada yang komunitas. Ini lebih mencolok ke A, mencolok ke B, mencolok ke C. Jadi kayak misalnya lebih ke fintech, lebih ke blockchain, lebih ke IoT, lebih ke AI. Jadi komunitas-komunitas ini kan dinamik ya, dinamik banget ya. Nah, mungkin ya seperti that's why kayak seperti Jill gini, itu which is menurut saya bagus karena dia saling share ya. Kalau misalnya dia ketemu yang orang yang expert bilang blockchain, dia bisa create the community, bisa create the group, create the blockchain. Jadi orang itu bisa sharing gitu, what technology they are using gitu. Agree. Karena emang cukup terasa ya kita kalau misalnya kita lagi ngapain, kita mau kerjain sesuatu terus stuck kan, nggak ada tempat untuk diskusi, nggak ada tempat untuk tanya, itu bakal susah gitu kan. Betul. Kadang itulah susahnya developer ya. Developer tuh harus keep improving. Tapi ini kan secara garis besar ya. Saya pelan-pelan masuk nih. Jadi kita first step-nya itu adalah up to date dari teknologi. Setelah up to date dari teknologi yang sekarang terbaru atau berita-berita terbaru, terus kalau misalnya kita ingin improve lebih dalam, yaitu kita harus melakukan research dengan apa topik yang kalian tertarik. Yang misalnya tertarik dengan fintech ke fintech, dari blockchain ke blockchain, dalamin. Kemudian baru implementasi. Setelah implementasi baru kalau ketemu masalah baru ke community. Karena the best lesson adalah teach people. Karena ketika kamu understand, kalau kamu bisa jelas, bisa kita udah understand nih. Kalau ketika kita sudah understand, kalau kita bisa jelasin ke orang, itu jauh lebih bagus. Jadi termasuk sharing is caring lah ya. Satu sisi juga sharing itu juga membuat kita itu jauh lebih improve di bidang tersebut. Oke. Kemudian berikutnya tech industry career path ya. Jadi di tech industri ini ada apa aja sebenarnya? Orang bilang tech industry pasti larinya ke coding. Oh enggak ke coding. Coding itu part of the tech industry. Jadi programming, web, and application development. Jadi bisa lebih ke mobile, web, ataupun kios seperti mesin ATM atau channel-channel lainnya. Kemudian bisa juga masuk ke digital business analyst. Jadi di dalam industri itu ada business analyst. Begitu juga ada UI UX. UI sebagai desain aplikasinya atau desain websitenya. UX lebih ke workflow-nya, understanding dia punya user. Nah, itu bagi UX. Kemudian dalam sebuah teknologi industri itu pasti ada namanya project manager yang mengatur timeline-nya dan budget-nya. Oke. Di satu sisi juga kalau sudah ada project manager pasti ada product manager. Jadi produk ini lebih ke apa sih produk-produk yang akan dilanjutkannya. Misalnya Gojek nih, Gojek ada GoFood, GoSend itu produk. Jadi mereka si product manajemen di bagian product manajemen ini mereka menentukan bahwa prioritasnya itu yang mana duluan. Jadi misalnya project manager atau timeline produk yang produk tim yang bilang bahwa kita dari tahun 2021 ini kita mau buat A, B, C, D, E. Tapi ya prioritasnya misalnya B dulu, C dulu, D dulu. Nah, deliver ini yang bagian produk. Oke. Ini saya double tulis ini. Jadi yang sebakaran itu saya double. Paling di bawahnya digital marketing. Digital marketing itu luas banget. Ini saya juga pengen kasih tahu juga bahwa banyak orang mengatakan selalu apostrofi ya. Digital marketing itu adalah SEO. Oke. Itu nggak salah. Cuman tapi digital marketing luas banget. Iya, nggak cuma itu. Dia ada SEO, ada ads, lalu ada social media management, ya data Google Ads itu lebih ke ads ya. So jadi seperti social media management, ads itu iklan, kemudian SEO itu sebenarnya part of digital marketing. Jadi kalau kalian mau dalamin yang sekarang lagi uptrend itu yaitu social media management, itu bisa. Sekarang karena social media management itu lebih ke
kayak bantu orang kontrol Instagram mereka, kontrol ya toko-toko mereka yang di Tokopedia, itu kan butuh orang. Nah, itu part of that. Dan DevOps nih, DevOps itu lebih ke infrastruktur. Oke, infrastruktur lebih ke ya misalnya atur gimana sebuah aplikasi ini atau sistem ini di-deliver sampai ke customer. Oke. Kemudian data. Data ada apa aja? Data ada data analitik, data analyst, dan data scientist. Jadi data scientist ini lebih ke model-modelingnya, data analysisnya lebih ke chartingnya, ya. Secara garis besar ya. Kalau blockchain mungkin nggak asing ya, karena baru-baru tahun ini banyak yang ikut-ikut ya, yang blockchain ini. Tapi itu lebih ke cryptocurrency ya. Banyak orang yang mengira bahwa semua itu blockchain. Sebenarnya blockchain itu teknologinya, cryptocurrency itu produk, cryptocurrency itu produknya. Ya, kayak Bitcoin itu produk. Kalau blockchain itu teknologinya. Jadi tidak hanya stuck di sana. Jadi untuk blockchain ini supaya bisa dipakai untuk teknologi juga bisa, teknologi security. Kalau nggak salah Ori dengar, itu yang blockchain pada intinya something yang connected satu sama lain, yang tujuannya untuk safety, isn't it? Safety data gitu. Sebenarnya ya, selain data sebenarnya untuk menyelesaikan apa yang harus mereka, kayak misalnya gini, saya mau send data A ke Ori, itu saya tidak bisa langsung. Saya nggak bisa langsung send ke kamu. Kalau saya langsung send ke kamu, berarti ada satu orang yang watching. Satu orang yang watching bahwa, nih, saya ambil data ini ke Ori. Jadi orang ini tahu. Nah, kalau blockchain, saya A ke B nih. Nah, A ke B ini data A saya A, si Ori B, saya mau send data ini ke Ori, itu butuh orang yang bisa bantu yang namanya mining ya. Di blockchain ada namanya mining ya. Produk kripto lah. Saya ambil produk kripto sebagai contoh. Ada mining ya. Jadi mining ini adalah mereka mining itu menggunakan device mereka untuk membantu pengiriman data saya ke Ori. Iya, that's why kenapa mereka bisa earn money. Sebenarnya mereka mining itu bisa mendapatkan hasil itu sebenarnya dari mining dari membantu saya mengirim data saya ke Ori. Ya, jadi mereka mendapatkan persennya itulah. Terus mereka juga nggak perlu tahu bahwa data apa saja yang mereka kirim. Yang penting mereka mining, udah selesai. Gitu. Kemudian cyber security. Cyber security juga sesuatu pengambil part dalam teknologi industri yang sangat penting ya. Mungkin jadi cyber industri ini lebih ke cyber security ini lebih ke white hat, black hat, yang hacker gitulah. Phishing, anti phishing. Nah, sebetulnya ini semua ada sertifikatnya. Kalau kita ngomong blockchain ada sertifikat sendiri. Cyber security mungkin ada sertifikat itu sertifikatnya dari satu badan aja atau dari beberapa provider atau gimana tuh kok? Beberapa provider, bro. Beberapa provider tepatnya. Contohnya nih cyber security ya. Cyber security ini coba kalian bisa search kalau misalnya tertarik dengan namanya hacking gitu. Itu kalian bisa fokus di sana itu coba bisa Google offensive security ya kalau nggak salah. Offensive security. Jadi itu adalah sebuah badan ya yang bergerak di bidang kayak hacking gitu. Jadi nggak hanya hacking sih, dia mengajari kita cara untuk memproteksi diri dari ancaman-ancaman yang lain dari luar. Karena kan kalau ngomong internet itu nggak ada, itu fragile ya, nggak ada yang melindungi. Jadi mereka itu ada level-levelnya. Nah, kalau dari mungkin siapa tahu ke depan Jill ada kerjasama dengan sana ya, offensive security ya. Amin. Bisa bikin apa? Bisa bikin
jalur atau cabang khusus untuk cyber security. Iya. Pasti dibutuhkan sih, pasti dibutuhkan. Iya, pasti dibutuhkan. Offensive cyber security ini sebenarnya unik. Seru-seru ngeri ini. Karena terekspos juga kita. Oh iya, karena bahaya kan, dua sisi kayak gitu. Iya, dua kalau sisi. bisa nyerang, otomatis sudah harus siap-siap untuk diserang balik gitu kan. Iya, betul. Itu kalau cyber security ya. Cuma kan selama ini yang lagi ngetren ini lebih ke programming ya. Namanya startup gitu. Itu kan butuh namanya development. Jadi development ini saya mungkin lebih tekankan itu lebih ke dunia software developer ya. Saya lebih ke software developer. Jadi untuk masuk ke software developer itu karir path-nya itu ada gini, junior software engineer. Setelah junior software engineer, dia ke mid software engineer, artinya middle ya. Baru ke senior. Setelah ke senior software engineer, barulah kita loncat ke namanya lead software engineer. Oke? Baru kita di atasnya itu adalah principal engineer. Oke ya. Tapi yang tadi saya katakan itu ada pemecahannya lagi. Kan garis besar software engineer sampai tadi ada 5 level ya, junior, mid, senior, lead, sama principal. Dari 5 ini itu dia dipecahkan lagi, seperti junior front end, back end, sama DevOps. Ya, ini mungkin agak dalam ini ya. Iya. Go ahead. Gue masih bisa membayangkan. Iya, jadi kayak ada bagian front end-nya. Front end itu apa sih? Tampilan. Jadi tampilan itu kan ada udah mulai ada standalone tuh tahun 2014 ya, 2013 Facebook munculin React ya. Jadi 2014 itu sudah mulai uptrend, mulai banyak ada company yang sudah implementasi jadi front end. Jadi kalau misalnya kalian yang tertarik dengan programming, kalian harus tahu bahwa kalian itu tertariknya itu yang mana, yang front end kah atau back end? Nah, antara dua ini, back end itu lebih ke API ya. Jadi bagaimana sih sistem ini dirancang, database-nya, ataupun segala flow di dalamnya itu, flow-nya, itu bagian back end. Kalau di front end, lebih ke modeling, desainnya, implementasi, kayak misalnya kita tarik. Misalnya kita ngomong aplikasi Gojek, belakangnya itu ada kayak tampilan poster gitu ya. Itu buatnya gimana, itu kerjaan front end. Kalau back end itu lebih ke, saya klik, saya bisa order. Nah, kenapa dia bisa order tuh bisa kirim ke kita? Itu adalah kerjaan back end. Itu. Nah, cuman di realitanya perusahaan-perusahaan itu jarang yang mau pisahin job seperti gini. Kadang mereka itu langsung mau full stack. Mereka mau full stack, tetapi mereka tidak mau bilang full stack. Mereka ngomongnya, saya butuh front-end engineer, junior front-end engineer. Jadi, ketika ngomong front-end engineer, kita pasti tahu, orang yang suka desain, pasti bilang, oke, boleh, saya masuk. Wah, ini terus ngomongnya pakai bahasa React Native, bisa penggunaan teknologinya itu, penggunaan teknologi Facebook, yaitu React. Pas dimasuk itu, wah, ini happy ini orangnya. Tapi ternyata, di belakangnya itu, dia suruh kita kerja back-end juga. Nah, jadinya kita jadi rangkap. Itu adalah ekosistem yang kurang bagus ya. Walaupun ini saya harus tekankan ya, bahwa software engineer yang full stack itu yang sebenarnya yang paling dibutuhkan di market. Karena gimana bilang ya, kalau kita kerja di Singapura, kerja di Malaysia, kerja di US, atau Eropa sana, itu bagus kalau misalnya pemisahannya itu, kalau misalnya para partisipan di sini ya, yang mau join, fokus di bidang front end, fokus di bidang back end, itu bagus. Tapi kenyataannya kenyataannya itu di marketnya itu bahwa orang lebih butuh yang full stack. Oke ya. Orang nggak butuh bahwa harus selesai dengan kondisi yang bagus. Orang cuma mau selesai aja. Orang cuma mau. Saya kayak apa ya? Kayak Ori pernah bilang nih.
done is better than perfect. Nah, ini jujur, ini banyak orang pakai. Tapi kenyataannya memang gitu. Orang saya pernah, ini yang contohnya kayak konsultan saya yang saya freelance, mereka itu tidak mempedulikan yang namanya, wah, saya butuh, bisa gini, saya ambil contoh ya. Saya pernah ketemu satu developer rumah. Dia itu mau build aplikasinya itu canggih banget. Saya mau bisa CCTV ini bisa ditancap di seluruh perumahan ini. Jadi orang itu nggak perlu datang lagi untuk memantau rumahnya. Wah, aku yang canggih kali. Berarti, tapi secara ide itu bagus. Tapi pembuatannya kita nggak tahu. Berarti rumahnya itu belum dibangun sudah harus pasang internet. Ya. Terus sebagai developernya, itu saya bilang, oh gitu bagus, aku yang bagus aja, aku no comment. Terus kemudian dia mencari developer dari Jakarta, buatin. Sebagai developer yang sudah ditekan sama si kliennya, pasti mereka tujuannya adalah fast, yang penting selesai. Yang penting selesai, mereka nggak mau tahu lagi perfect, yang penting selesai. Itu yang pakai sekarang. Cuman ya saya bisa bilang bahwa namanya work fast itu, sistem done first itu, ya jangan sampai jelek banget. Iya. Maksudnya agree sih untuk statement ini, makanya waktu itu Ori pernah nyampaikan langsung ke Ko Irwin kan, daripada itu sebenarnya budaya kita sih, gara-gara di pendidikan itu kan kita terbiasa nih gitu untuk bikin nilai secara bagus dan secara betul dan perfect, ya kan? Jadi kan kita dikasih ujian tuh biar nilai kita pokoknya kalau yang oke itu nilainya 100 gitu. Berarti kan harus perfect dan betul semua. Itu berujung kan kita punya sifat perfeksionis kan. Yang bikin kita itu kalau mau bikin sesuatu itu harus perfect ujung-ujungnya gitu loh. Yes. Nah, kita terbiasa kayak gitu, jadi ujung-ujungnya apa yang mau kita bikin tuh lambat semuanya gitu. Which is, aku tidak mengatakan bahwa disclaimer ya, bahwa yang perfect itu bagus, boleh. Nggak salah. Iya. Ya, harus dibandingkan dengan timeline-nya ya. Ya, harus dibandingkan dengan timeline-nya. Karena, dalam industri teknologi ini, kita itu selalu dikejar. Dituntut untuk fast. Walaupun mereka tidak mau, tidak peduli ya, mereka tidak peduli tepatnya. Kecuali, itu pun berlaku pada seluruh company yang pernah saya kerjakan, kecuali HRNet. HRNet itu, dia itu company yang invest billions. Kalau kalian pernah dengar Gliss ya. Jadi mereka itu, dia tahu bahwa pengaruh teknologi di bisnis mereka. Jadi mereka itu selalu ingin memberikan, jadi mereka tahu bahwa teknologi apa yang harus digunakan, bagaimana cara supaya enhancement-nya nggak susah. Nah, itu baru mereka lakukan. Tapi mereka lakukannya itu di version 2. Akhirnya Ko Irwin muncul. Ya lanjut. Ya, mungkin gitu. Jadi, menurut saya bahwa kemudian juga ada sebuah masalah nih. Kalau di partisipan sini ada developer ya. Kita nggak usah lah trying to prove yourself is right gitu. Kalau misalnya orang ini salah di pekerjaan dia dalam tim tersebut, karena experience itu kadang membuat kita itu terkunci di dalam. Contohnya gini, saya buat aplikasi website nih pakai WordPress, contoh ya. Pasti ada yang komen bilang, ngapain kamu pakai WordPress? Buat from scratch dong. Kenapa harus kayak gini? Nah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang gak harus orang yang sudah experience di WordPress, dia pasti nyamannya di WordPress untuk buat website. Tapi dia juga sebenarnya dia gak perlu untuk mengatakan bahwa ya itu benar. Karena experience-nya itu kan belum tentu bisa
apa ya? Bisa WordPress belum tentu bisa digunakan untuk yang lain-lain. Tapi itu justru kita harus, kalau misalnya, jadi balik lagi ke talibnya, stop trying to prove yourself is right gitu. Karena experience sometimes kill you. Karena kita berada di, kayak kita misalnya udah terbiasa, saya pakai lebih aktual lagi ya. Misalnya kita sering menggunakan teknologi A nih, untuk pengerjaan sebuah sistem. Kemudian karena experience kamu di A ini sudah puluhan tahun, kamu itu pede banget sama A ini. Jadi ketika orang introduce kamu teknologi B, kamu nggak mau gunain. Karena menurut kamu itu A itu yang terbaik. Nah, itu adalah itu salah lebih satu ke arah gimana kok, sorry? Jadi itu yang saya maksud adalah teknologi itu jangan membatasi lah. Jadi kayak misalnya ketemu orang yang cara codingnya itu ABC, ya kita boleh tanya, tapi nggak usah proof, karena setiap orang punya metode sendiri. Ya, masing-masing dengan cara masing-masing gitu ya. Tapi betul. Itu ada hubungan sama mental block gitu nggak sih, Ko Erwin? Karena kan ceritanya kita kalau misalnya udah ngerti sama sesuatu, kan kita udah mencoba. Kayak tadi yang Ko Erwin bilang experience kill you. Itu tuh kayak kita dulu gue udah coba ini nggak bisa gitu. Cara ini nggak bisa gitu. Jadi kayak udah tersugesti bahwa lu nggak akan bisa juga dengan cara itu. Yes, itu salah satu juga yang mungkin lebih jelas penjelasan dari mental block ya. Jadi kita itu mentalnya itu yang mengatakan bahwa ini jangan, nggak boleh. Padahal kenyataannya itu sebenarnya tidak terlalu sampai worse banget, tetap bisa digunakan. Ya, kira-kira begitu. Mungkin peletakannya yang salah atau gimana. Nggak mungkin lah kamu misalnya bisa mandi nih, selama ini pakai gayung. Terus kamu langsung main tuang pakai shower itu. Bisa contoh. Jadi kan itu agak jadi di dalam programming itu lebih ke stop trying to prove yourself is right gitu. Terus kemudian mungkin bisa dipakai itu di dalam programming ya. Belajar tekniknya, bukan pakai toolsnya. Lebih ke logika di balik itu berjalan gitu ya. Ya, learn the technique, not tools. Contohnya gini, pembuat orang yang programming, dia ada nama metode ya, OP dan lain-lain. Ya, dalamin itu. Ketimbang langsung pakai tools yang jadi. Seperti WordPress. WordPress bagus, langsung jadi. Tapi kan nggak ada yang ngerti bahwa cara kerja gimana. Di balik itu apa? Betul. Itu which is kamu, itu bisa driving kita ke jalan buntu. Bisa tiba-tiba, saya klaim bahwa saya itu orang bisa buka website nih. Ketika sudah tiba-tiba ketemu satu klien bilang, saya mau buat ini, tambah ini. Wah, pusing langsung. Karena kamu nggak tahu tekniknya, kamu cuma tahu toolsnya. Ya, begitulah. Sama, saya di sini juga mau bilang bahwa I'm not a good developer. Oke? Kenapa saya bilang I'm not a good developer? Karena saya belum pernah buat sebuah web atau mobile application itu from zero. Jadi saya selalu menekankan pada orang yang ingin belajar di dunia programming atau coding ya. Cobalah buat dari nol, from scratch. Dari front end, back end, sampai DevOps. Kalau tiga-tiganya kalian kuasai, udah. Kalian cari kerja gampang. Kalau kalian belum pernah buat from scratch, nah itu harus diraguin. Karena to be true ya, kalau misalnya ada yang suruh saya buat gift card, saya bisa langsung bilang, saya nggak bisa. Walaupun bisa, saya itu penutup. Misalnya saya handle bagian front end, dia bagian back end. Nah, jadi kalau kalian mau masuk ke dunia programming, untuk put the value-nya itu, yaitu kalian harus coba untuk build, mau web kayak mobile aplikasi kayak, coba deh buat sampai dari nol. Kalau kalian bisa, cari kerja gampang. Banget. Itu part of bikin portofolio kali, Ko Erwin ya?
Karena kalau misalnya kita udah mulai Eh, dan ada terbukti kita punya portofolio dan hasil kerja kita, yang dari nol kita udah bikin sendiri, maksudnya ini bisa jadi proven gitu. Maksudnya, betul. Cuman the ugly truth is eh, jarang orang yang buat dari nol, Ori. Jadi pakai orang template itu biasanya. bukan orang klaimnya itu kayak misalnya gini, Hah? misalnya pay to home nih. Aha. Kenapa saya bisa aja tulis pay to home ini mobile app saya yang buat? Tapi saya nggak tulis. Saya tulisnya lebih, saya bantu dia tambah fitur. Saya tambah dia tambah ini, saya bantu mereka solve ini. Karena tidak mungkin dong, saya tulis pay to home tuh saya ambil mobile app saya pay to home sebagai portfolio saya. Aha. Betul nggak? Itu nggak mungkin. Betul. Nah, orang kalau di portfolio itu berarti orang itu banyak orang di Indonesia lah, Batam ya, saya Batam aja deh. Banyak Aha. yang ambil portofolio, tapi portofolio itu portofolionya company, bukan portofolio dia. Tadi kan dia menganggap bahwa dia yang kerjain, dia pernah kerja 30% dari produk itu, jadi itu punya dia. Oh Padahal enggak. iya. Kalau But dia it's buat teamwork, dari, right? yes, teamwork doesn't mean that is your portfolio. Aha. Harus dari scratch from zero sampai done, itu Baru bisa baru bilang. portfolio. Iya. Oke. Jadi kalau partisipan ini ya, kalau misalnya para partisipan yang lagi dengar ini, kalau misalnya tertarik dengan namanya programming, ini bisa coba belajar itu buat dari nol, antara front end, back end, DevOps itu semua. Nah itu mungkin Ori ada sedianya. Udah dibuka nih dia punya pembicaraan. Tapi ya maksudnya Ori lagi tunggu-tunggu untuk ini. wah Ya. dilemparin hook sama Ko Irwin. Tapi emang untuk memulai sebenarnya banyak banget caranya. Itu kenapa di Zil sendiri nggak pernah lu harus masuk, lu harus belajar gitu, lu harus bareng kami gitu. Enggak. Sebenarnya kalau belajar kan semua bisa otodidak. True, right? Kalau mau belajar semua bisa otodidak untuk mulai dari awal. Nah, cuman ya tadi balik ada community dan lain-lain. Itu kenapa kayak kita perlu mentor yang tujuannya itu bisa nge-guide. Sebenarnya yang diunggulkan dari Zil sendiri ya bisa discuss sama mentornya gitu loh. Jadi bukan cuman kita fokus sama ngajar doang. Kalau ngajar dan materi doang mah di Udemy banyak, di YouTube banyak, di internet banyak. Cuman kalau misalnya ketemu dan ada stuck gitu kan, Ko Irwin pasti ngerasain banget lah. Stuck sama Iya. sesuatu, perlu mentor atau perlu community untuk discuss gitu. Oke. Tapi yang ini ya, saya mau tekanin juga, di partisipan yang join ini, nggak ada satupun yang developer? Atau ada? Ada. Pasti ada. Seharusnya ada. Nah, Coba. Saya mau lihat ada berapa orang? Atau Ini ada chat aja deh. teman-teman. Ya, teman-teman ada yang dari background developer atau yang coba ada yang sudah terjun ke ranah programming? Boleh komen di kolom chat. Ya, boleh komen di kolom chat. Ada nggak? Ini seharusnya ada sih. Tuh ada. Aku lagi belajar Python, Kak, tapi background bukan IT. Belajar Python. Jadi penggunaan Python-nya di mana ya? Tuh, ada yang lagi belajar JavaScript. Oke, good. Ini lebih ke lagi kuliah ya atau apa? Seharusnya dari background checking kemarin, audiens kita rata-rata itu memang di ranah mahasiswa sih, Ko Irwin. Mahasiswa ya? Oke. Kalau ada programming, kalau ada yang bagian programming, saya mau dalamin lagi dikit aja. Kayak misalnya ada yang pakai Python atau JavaScript. Coding itu aset kalian. Oke? Coding itu aset kalian. Kalian boleh simpan. Misalnya gini. Misalnya kalian pakai Python atau pakai JavaScript untuk buat
create, read, update, delete. Jadi CRUD ya. Bisa create, bisa input barang, bisa update barang, bisa delete barang. Jadi dalam CRUD ini, kalian setelah kalian buat, kalian harus save bagian kode tersebut. Misalnya coding itu membutuhkan sekitar CRUD ya, create 10 line atau update 10 line, delete 10 line. Itu yang kalian pernah buat, kalian simpan, kalian jadiin itu sebuah template. Jadi di kemudian hari, jikalau kalian misalnya disuruh nih, hey, kamu bisa Python kan? Bisa. Saya butuh kamu untuk saya buat sistem untuk reporting. Nah, sistem reporting ini kan kalian kan sudah pernah buat. Yang paling kalian pentingkan adalah yang bagian CRUD tersebut. CRUD adalah create, read, update, dan delete. Jadi di dalam CRUD ini kalian harus simpan code-nya itu. Jadi kalian ketika kalian mau pakai, kalian tinggal langsung copy dan paste, ganti dikit, paling ganti parameter dan value-nya. Ya, itu harus kalian simpan. Mau create, update, delete, mau tables-nya, mau apapun. Itu kalian harus simpan tersebut. Karena itu yang saya sadar ya, bahwa dulu saya ini masuk programming itu gak ada mentor. Saya masuk programming itu lebih ke main hajar. Dan gak ada yang ajari, gak ada lead. Jadi gak ada yang kasih tahu bahwa, oh rupanya buat aplikasi itu harus ada template itu loh. Template buatan sendiri. Jadi pada waktu itu, saya sadarnya pun pas saya kerja tahun ketiga, tahun keempat, bahwa code saya itu harus saya simpan. Jadi ketika contohnya misalnya Python ya, ini pakai Python untuk apa ya? Belajar Python untuk apa ya? Bisa share dikit ya. Ini Diva planning belajar Python untuk apa ya, Diva? Oh, dia ikut online. Oh, ikut Tapi online ya? purpose-nya lebih kemana gitu. Ya, tujuannya apa? Tujuan belajar Python untuk apa? Atau mungkin Vincent belajar JavaScript untuk apa? Dan lebih kemana tujuannya? Oh, buat kerjain tugas kuliah kalau Vincent. Biasanya tugas kuliah kan buat web. Betul. Kuliah di mana nih? WIB ya. Semester berapa? Oke. Untuk Diva betul. Soalnya kalau lihat dari requirement job itu sekarang banyak dibutuhkan punya skill Python, betul. Terutama di bagian data apa namanya itu, data scientist. Itu Python semua. Kemudian bukan Python semua sih, rata-rata Python lah. Rata-rata Python, kemudian sama IoT itu juga Python. Karena? Which is good. Karena mereka pakai somehow mereka pakai teknologi Python untuk development yang mungkin karena open source ya. Open source dan reliable ya. Kalau Java kan terlalu banyak library ya. Vincent semester 4 belajar JavaScript, which is good. Kamu boleh dalamin, planningnya belajar JavaScript aja, atau ada belajar yang lain lagi? Kayak itu JavaScript gabung sama apa? Kalau buat website kan pasti ada yang bisa diklik gitu kan. JavaScript sebagai front end, sama PHP. belakangnya apa? Sama PHP. Oke, good. Karena Vincent ini, for your information, Ko Irwin, itu salah satu peserta bootcamp-nya Impact Byte juga. Oke, cool. So far udah ikut berapa lama nih Impact Byte? Udah angkatan sebelumnya, kayak angkatan terakhir ini. Angkatan sebelum Corona. Angkatan sebelum Corona? Udah berapa lama ikut? Berarti sudah bisa bawa website dong ya? Angkatan sebelum Corona.
2 bulan kurang lebih. Belajarnya kurang lebih 2 bulan. Belajarnya kurang lebih 2 bulan. Ini Vincent kalau mau buka mic nggak apa-apa loh Vincent loh. Daripada Iya. nunggu Vincent Buka mic aja. Just on mic aja, cerita aja. Itu oke. Ya, on mic aja. Yang sharing. Oh, Lagi masalah mic. salah ya. Tadi juga masalah. Kayaknya Zoom ini memang saya jarang pakai ini. Biasanya pakai apa, Wirwin? Saya jarang pakai Zoom. Saya itu hangout biasanya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya sudah setting tadi. Kemudian, PHP ya. PHP-nya PHP pure atau PHP yang ada framework? Pernah buat dari nol? Iya, dari nol. Oke, good. Mungkin kamu kalau mau lanjutin itu, kamu boleh masuk ke Laravel. Pernah dengar Laravel? Nah, lagi OTW belajar. Ya, good. Sekarang Laravel 8 itu lagi ngetren. Kamu boleh dalami itu karena apa ya? Ketika kamu belajar bagaimana Laravel 8 itu Laravel itu which is bisa jadi BN dan bisa jadi dia sendiri bisa jadi BN, dia sendiri juga teknologi barunya bisa gabung sama front end juga. Oke. Ini bagus ini. Semester 4 udah belajar ini. Udah terplanning ya Vincent ya. Ya dulu gua enggak ada. Dulu gua enggak ada mentorin. Iya, enggak ada guide. Oke, jadi lebih banyak waste waktu kalau misalnya kita nggak di guide gitu kan. Karena ceritanya kan kita habiskan waktu lumayan banyak untuk trial and error, right? Betul. Dan kita nggak tahu mana yang betul, mana yang best practice. Saya rasa Vincent masuk Impact Byte sudah pasti ada belajar banyak nih. Saya rasa juga tahu Laravel dari mana? Nah, ini adalah salah satu yang tadi saya ngomong bahwa do the research. Ketika kamu sudah up to date bahwa teknologi, kamu akan research dan implementasi. Kalau kamu nggak tahu, tinggal cari community. Berarti ya impact dari sebuah community itu tinggi ya untuk berarti bukan ya sebenarnya setelah cerita ke praktisi yang lain semua rata-rata punya community untuk discuss gitu loh, jadi kayak nggak bakal stuck sendiri aja, punya tempat share. Karena setauku yang saya dari setauku Laravel banyak pakai di Jakarta, betul, tidak salah, betul, banyak dipakai juga. Kemudian ini nanti Vincent boleh nih. Selain Vincent sama Diva tidak ada lagi ya? Kayaknya masih banyak yang mantau sih Ko Erwin. Tapi ya Ko Erwin, ini daripada maksudnya tadi kan udah cukup dalam nih dari segi teknikal ya. Coba mau nanya Ko Erwin dari segi selama experience Ko Erwin berapa tahun di ranah coding, di ranah programming, itu kendalanya ada di mana aja sih? Kayak apa yang harus kayak do or don't-nya gitu loh. As a programmer yang kita bisa prevent biar teman-teman ini kalau misalnya terjun di ranah programming itu nggak tersesat lagi kayak Ko Erwin dulu gitu. Ya, itu tadi saya sempat sampaikan. Yaitu ada beberapa poin ya tadi ya. Ya, template tadi. Jadi kalau sudah masuk ke dalam, jadi kalau kalian ada create template, atau khusus kayak template, create, template update, template delete, itu kalian bisa simpan, ini di kemudian hari kalau bisa dipakai. Misalnya gini nih, si Vincent, contoh Vincent buat aplikasi website, sebuah website yang bisa login. Oke, login aja, cukup login dan logout gitu aja. Itu kan bisa dipakai di mana-mana. Jadi Vincent bisa buat loginnya. Jadi terus sudah login udah masuk, udah bisa pakai ini kan pasti di semua website itu pasti ada namanya login. Mostly ya. Bisa dibilang bahwa up to 90% bahwa harus bisa login. Jadi ketika bisa login nanti buat cukup sampai sana, terus kemudian simpan. Jadi kalau misalnya ke depan, misalnya Ori minta Vincent buat ini, ada langsung tinggal jalan, hemat waktu. Karena biasanya buat login itu habisnya itu minimal 3-4 hari. Jadi dengan ada login, dengan ada login,
yaitu kita tinggal duplikat simpan di GitHub atau GitLab, terserah kalian. Kalau misalnya udah keluar, kalau misalnya ada yang butuh, tinggal langsung copy paste, buat lagi lanjut mau yang mana. Nah, lanjutannya yang mana? Contohnya, lanjutannya bisa table. Udah table nih. Jadi table ini mau gimana? Table-nya bisa search, bisa query, itu semua udah ada formnya. Jadi kalau misalnya orang mau minta, langsung tinggal copy dan paste, ganti-ganti parameternya, dan disamain dengan API-nya. Nah, dulu saya nggak lakukan itu. Makanya itu wasting time, Kak. Itu literally habis waktu. Jadi buat ulang terus ya. Karena ceritanya betul. Pernah dengar dari dari programmer dari Zil, kita punya CTO, kayak dia udah menyiapkan beberapa komponennya secara terpisah, katanya nanti kalau mau pakai tinggal dipakai gitu loh. Jadi fiturnya tinggal di-plug in aja gitu. Betul. Itu saya sering ngomong, dari dulu ngomong sama dia. Harus melakukan yang begini. Karena kalau kamu nggak gitu, gini loh, bahasanya nih, reusable code. Okay? Jadi reusable code. Jadi code-nya itu bisa di-reusable. Kayak misalnya kita udah buat, nanti kalau misalnya suatu hari dibutuhkan, ya tinggal ambil dan taruh. Dan kita tetap perlu ganti. Cuma gantinya nggak banyak dibanding harus buat ulang. Kalau buat ulang lagi, habisin waktu. Memang betul, scratch dari, tapi dengan syarat code-nya itu harus kamu yang scratch dari nol. Jadi paham. Karena jadi paham bahwa di otak-atiknya kayak gimana. Kamu lagi ngapain dia. Sometimes developer doesn't know what they do gitu loh. Ya, itu harus tahu. Ya, mungkin kayak gini. Mungkin nanti Vincent kita bisa kontak lebih lanjut. Karena ya si Vincent sekarang itu di mentori sama Bill, kita punya CTO. Dan Bill di mentori sama Ko Irwin. Iya, good. Bisa langsung juga. Vincent bisa langsung ke Ko Irwin kalau mau diskusi. Nah, ini juga teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh kali ya Ko Irwin ya, reach out Ko Irwin via LinkedIn. Bisa sih, langsung aja. Nah cuma saya sekarang lagi banting setir. Saya lagi banting setir. Banting setir. Saya bagian produk. Iya, lagi sibuk ya. Iya, sekarang di bagian produk. Saya lagi dalami bagian produk. Oke. Untuk development mungkin kalau structure saya masih bisa bantu. Kalau untuk development mungkin langsung tanya CTO aja deh. Development. Ya, Ko Irwin, Vincent, nanti kalau mau tanya-tanya udah dibukakan jalur tuh. Lu tanya mentor lu langsung boleh. Mau tanya Ko Irwin juga boleh. Nah, buat teman-teman di sini masih ada yang mau bertanya kira-kira? Sama ini nih. Tadi Diva nih. Ini Diva, oke, sebentar. Ini ada maksudnya. Maaf, topik. Jadi aku kemarin pernah dengar ada posisi growth hacker di satu perusahaan. Nah, ini posisinya ada master marketing dan development. Apakah di perusahaan teknologi ini pasti punya divisi? Apakah growth hack. Saya pernah dengar sih, cuman nggak pernah klik ya. Oke, kita ngomong divisi. Apanya? Kebetulan kalau growth hacking itu tuh biar Ko Irwin, kan kita punya startup itu user di awal itu bakal lambat ya kan. Nah, growth hacker ini maksudnya yang bisa hack dia punya percepat growth-nya. Jadi ada beberapa tools dan beberapa tips untuk maksudnya untuk ngerjain di hal kayak gitu loh. Misalnya kayak si push dia punya word of mouth dari user, bikin engagement yang tinggi. Jadi biar growth dari usernya itu cepat. Itu yang dijelaskan growth hacking itu loh. Oke. Sebentar. Ada posisi growth hacker di satu perusahaan. Katanya di posisi itu mungkin ada orang marketing dan developernya. Apakah di perusahaan industri dan teknologi pasti punya divisi itu? Nggak selalu ya. Nggak selalu. Untuk posisi itu jarang banget ada ya. Jarang banget. Saya bisa bilang jarang banget. Karena di perusahaan saya yang pernah kerja, saya ambil contoh ya, langsung direct biasanya. Paling jauh itu ya product owner, project manager, lead engineer, baru senior software sama mid software engineer.
Jadi Growhack itu nggak ada. Growhack itu nggak ada. Kalau di software house ya, kalau di in-house juga nggak ada sih. Jarang banget ada posisi tersebut. Jarang banget. Tapi mungkin ada ya, tapi jarang. Mungkin lebih ke dari sisi bisnis kali ya. Betul kata. Ya, Dia kan juga Bella juga ada mention di sini lebih ke di satu perusahaan itu lebih ke marketing dan sendiri ada orang marketing dan developer. Oh ya, it's a mix division gitu. Karena logikanya kan itu untuk marketing satu sama perlu data dari si developer. Jadi kayak si digital marketing lah. Kalau Irwin kan menjelaskan di awal posisinya lebih ke digital marketing gitu. Lebih relate sama itu. Baik lagi ya. Tadi yang Diva belajarnya di mana? Di bimbel online. Untuk Python ya. Python saya nggak pernah. Oh, oke. Python itu lebih dipakai di dunia industri ERP. Ya, yang soalnya tadi Diva ada mention ya bahwa banyak dipakai ya. Belajar Python karena banyak dipakai ya. Iya, betul. Jadi Python ini banyak dipakai di dunia ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning. Oke. Jadi ERP itu luas, mencakup accounting, mencakup CRM, semua. Dalam satu perusahaan kan ada cabangnya. Accounting, bagian ini itu semua buat pakai Python. Oke. Tapi ya banyak, itu salah satu implementasi yang saya pernah sentuh ya. Saya dulu di Innova itu ada satu tim namanya tim ERP, mereka pakai Python. Kemudian Python kelebihannya apa? Dia bisa berhubungan dengan namanya IoT, barang fisik, seperti sensor, seperti lebih mayoritas ke sensor. Itu mainannya lebih ke sensor. Jadi kalau Diva misalnya mau main, Diva punya dua pilihan sih, mau bagian ke software-nya atau bagian ke software di ERP-nya ataupun main di bagian engineering yang di bagian sensor-sensornya. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman belum ada kasih pertanyaan lagi. Iya deh. Partisipannya 18. 17 lah ya. 16. Dikurangin saya ada Ori. Kita berdua. Tapi selama Ko Irwin jalan ini, selama Ko Irwin as a programmer kan, kita tahu ada banyak bahasa nih. Dan gimana sih maksudnya kayak encounter, kayak kita harus stay di bahasa ini, atau kita harus percaya sama, maksudnya mendalami, karena kalau nggak salah dengar ya, kalau skill kan yang katanya harus T-shape gitu ya, jadi kayak ngerti banyak hal tapi ada satu yang mastery, ya kan? Iya. Cuman kalau yang kayak gini, gimana cara kita menentukan bahwa oke, gue mastery di bahasa ini gitu? What do you think? Oke. Menurut saya sih kalau bisa fokus satu bahasa aja. Kalau bisa fokus satu bahasa, karena bahasa itu pasti akan dibutuhkan. Walaupun ya misalnya fokus Python, ya Python aja. Kalau saya dulu sih fokusnya ke Java. C#. Kenapa C#? Karena C# itu bisa link ke Java. C# sama Java beda dikit. Jadi saya belajar C# supaya kalau bisa ke depan dapat kemarin dulu pikirnya kalau bisa ke depan dapat job Java gampang. C# sama Java itu 11-12. Jadi saya belajar satu itu dapat 2. Tapi kalau misalnya mau dalamin satu juga salah, boleh juga. Nah, Python dalamin nggak salah. Kalau kayak Vincent mau dalamin Laravel bisa juga, mau dalamin JavaScript bisa juga. Ada teman saya yang dalamin JavaScript aja. Dia cuma dari dulu tuh dalamin JavaScript. Jadi dulu pasnya masuk program itu tahun 2014 itu dia ngomong sama saya bahwa JavaScript is the future. Kayak kalau kita bisa JavaScript, udah bisa semua. I mean, bukan bisa semua sih, kayak kedepannya gampang cari kerja. Dan let's see, React Native, React, Flutter, React Native, React, Vue, semua JavaScript. Ya. Cuman
Ya, cukongnya lah. Gimana cukongnya? Cukup. JavaScript. Dari Dia JavaScript punya- kan? Iya, iya. Mulainya dari iya. JavaScript. Apalagi sekarang. Sekarang kalau misalnya bisa IS6, itu sudah bisa masuk ke React, sudah bisa masuk ke Vue.js. IS6. Oke, berarti sorry, IS6 ini agak apa nih? Maksudnya agak teknikal nih, agak IS6 berat. itu Vincent tahu gak nih? IS6. Sen? Tahu. Ya, ECMAScript 6. Nah, jadi Vincent bisa IS6 saja sudah cukup. Sudah cukup lumayan strong. Kami cari kerja udah mudah. Sekarang banyak company Singapura yang saya pernah interview, mintanya React, mintanya Vue, banyak mintanya. Cukup ngomong aja, saya bisa IS6. Udah. Nanti orang pasti tahu, oh, lu bisa IS6. Berarti lu bisa ke Vue, bisa ke React, bisa ke itu. Oke. Iya. Oke. Jadi ya penting juga untuk research di bahasa mana atau ekosistem mana mau turun gitu ya. Baru ntar didalami lu mau belajar apa. Karena kan bahaya juga kalau ini ini sorry to say ya, kayak kalau nggak salah katanya PHP itu udah nggak begitu uptrend, isn't it? Kalau nggak salah baca. PHP agak oke, kita jangan ngomong PHP deh. Ibaratnya PHP itu hanya sebuah button aja. Tapi kalau PHP sama Laravel itu jauh lebih unggul. Dia harus gabung sama Laravel baru unggul. Oke. Game mobile web hampir semua pakai Java. Yes. Ini betul. Game mobile web hampir semua pakai JavaScript. Dulu enggak, tapi sekarang udah mulai semua pakai React untuk buat game. Ada orang yang pakai React untuk buat game, ada yang pakai ya mostly JavaScript lah. IS6. Jadi ya makmur lah ya di JavaScript ya kurang lebih gitu. Iya, kalau bisa fokus di sana lebih bagus. Ini Vincent semester 4 udah tahu gini. Pas dulu semester 4 malah tahu gini. Which is good things gitu loh. Good things kalau teman-teman bisa sadar lebih cepat gitu ya. Karena kita sadar juga lah. Maksudnya Ko Irwin juga tahu kalau misalnya di kuliah teman-teman banyak yang kuliah cuma untuk kuliah doang dan nggak mempelajari di luar dari perkuliahan itu. Karena kan bluntly speaking, kalau misalnya di kuliah kan lebih banyak theoretical. Dari segi praktikalnya memang kurang kuat gitu kan. Itu kenapa kayak perlu tambahan materi dari luar itu. Yes, betul. Berarti ini siapa? Vincent di train sama Billy ya? Gimana Vincent? Vincent di train nggak sama si Billy? Atau Bill biarkan aja lu? Billy ada ajarin kamu. Billy ada ajarin kamu itu nggak? Tadi yang template itu. Ada, oke, good. Ini kok, Irwin, kita kan ini udah almost di penghujung nih ya. Udah almost di penghujung. Mau minta closing statement dari Ko Irwin untuk teman-teman yang mau terjun ke tech industry. Mungkin balik lagi ke tadi ya, yang harus up to date dari dunia teknologi, kemudian harus ya kalau sudah tahu ya kita harus dalamin. Kalau misalnya tertarik di dunia industri, kita harus dalamin research produknya, baru kita implementasinya boleh kalau nggak ngerti ya cari orang ngerti implementasinya, kemudian baru kalau nggak ngerti gagal atau gimana ada komunitas. Dan kemudian balik lagi tadi dia saya ngomong stop trying to prove yourself is right. Kalau misalnya salah, orang itu salah ya kita nggak perlu argue bahwa mereka salah, itu nggak penting. Yang penting kita lanjutin. Kemudian ini paling penting daripada tools. Kemudian
ini paling penting. Do from scratch. Do from scratch. Kalau kalian belum pernah do from scratch, start from now. Kemudian yang terakhir mungkin always practice because practice makes perfect. Gitu aja. Gila. Ini dari udah dirangkum nih sampai akhir-akhir poinnya semua singkat padat jelas. Itu teman-teman boleh di notes. Nantinya ini juga bakal ada di YouTube dan bakal dikontenkan. Jadi buat teman-teman mau mengingat ulang petuah dari sesepuh kita itu bakal penting banget karena emang kalau untuk terjun di tech industry sesuai itu kenapa kita bikin program ini tujuannya biar kita bisa dapatin para praktisi, jadi praktisi bisa sharing apa yang mereka lewati. So thanks a lot untuk Ko Irwin yang udah mau sharing, udah meluangkan waktunya almost 1.5 hour. Thanks a lot. So fast, man. Nggak terasa ya kita ngomong udah 1,5 jam. Thank you buat Ko Irwin, thank you buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa tetap ikutin kita punya webinar. Next kalau emang ada webinar selanjutnya, teman-teman tertarik dengan topiknya, silahkan daftar. Thanks a lot Ko Irwin. Oke. Good luck for Udah all. berapa kali? Nih, makasih banget nih. Udah berapa kali gue bilang makasih. Tuh ada si Vincent bilang thank you for sharing. Iya, thank you juga. Kalau misalnya kamu butuh sesuatu untuk try to build, kan sometimes gitu loh. Developer kalau misalnya, ini tambahan ya. Developer kan kadang mau dipakai, mau Vincent atau siapapun yang lagi dengar. Kalau misalnya butuh implementasi nih. Karena orang belajar Python. Misalnya contohnya, ini tambah lagi di Diva. Diva ada belajar Python. Diva harus implementasi. Apapun itu. Simple kayak apapun itu harus tambah, harus buat. Karena kalau nggak pernah coba dari apapun, nggak pernah coba, kalau cuma belajar, nggak pernah implementasi, itu zero. Ya. Agree. Completely agree. Jadi kalau misalnya Diva udah belajar Python, coba aja apapun itu. Apapun, sekecil apapun itu. Oke. Kalau nggak tahu, paling cari Billy. Atau cari saya pun boleh. Tuh, ya intinya belajar, teman-teman jangan lupa belajar terus. Kalau misalnya sudah dipelajari, langsung dipraktekkan. Sudah siap dipraktekkan, kalau mentok cari mentor atau cari community. Itu core-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, itu how to grow yourself maksudnya daripada teman-teman cuma belajar aja tanpa mempraktekkan. Ini betul-betul life advice lah dari sesepuh kita. Thank you ya Ko Irwin. Itu menutup perjumpaan kita pada hari ini. Thank you. Jadi kita akan akhiri webinar ini. Thank you juga sekali lagi buat teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Light up your skill with you. Oke.